Semangat pagi kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Adi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana respon memori otak menghantarkan informasi yang telah kita terima untuk seluruh tubuh. Pikiran, perasaan, informasi, bacaan, apapun yang negatif itu ditangkap oleh bawah sadar kita dan termanifestasikan dalam bentuk reaksi tubuh yang lemah. Ini dikatakan oleh Dr. Adi W. Gunawan ST, MPD, DCH, seorang master hipnoterapi Indonesia, punya Institute of Mind Technology, punya klinik hipnoterapi dan workshop. Namun saya akan memberikan ilustrasi yang berbeda dengan beliau. Menurut para ahli, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 70% air. Jadi jikalau manusia itu diremas, maka 70%-nya itu adalah air. Dan air ini pun mampu untuk meneruskan vibrasi atau getaran itu berbentuk tulisan, bacaan, gambar, dan lain hal itu untuk ditransformasikan ke dalam tubuh kita. Misalnya ketika hujan atau mendung, kita nggak boleh menunjuk ke arah mendung itu. Atau apabila hujan petir. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari 70% air. Dan air itu adalah sebagai penghantar listrik yang kuat. Demikian juga misalnya teriakan lumba-lumba atau ikan pesut di tengah lautan yang bisa terdengar sampai ribuan kilometer. Demikian juga biasanya orang tua dulu ketika memberikan sugesti atau memberikan ilmu, biasanya dimasukkan tulisan atau bacaan mantra, dimasukkan ke dalam air, di dalam gelas, kemudian diminum. Nah, itu semua hal-hal positif itu akan ditangkap oleh tubuh kita berupa vibrasi atau getaran, sehingga tubuh manusia menjadi lebih kuat. Jadi vibrasi, perasaan, tulisan, bacaan, gambar yang diterima oleh bawah sadar kita diteruskan ke seluruh tubuh sampai lapisan sel dipengaruhi oleh bawah sadar. Baiklah, kali ini saya dibantu oleh anak saya Rani Pujiastuti akan memperagakan bagaimana informasi yang positif menjadi tubuh kita kuat dan informasi yang negatif itu akan melemahkan tubuh kita. Dan ini tidak ada rekayasa sebelumnya karena saya akan nanti mencoba secara live, secara langsung berita atau gambar yang saya unduh dari Google. Nah, coba teman perhatikan. Ini kalau tubuh kita menerima respon yang positif atau informasi apapun yang berupa positif, dia akan kuat. Coba Adik Rani dibantu pikirkan satu hal yang menyenangkan, suatu hal yang membuat Anda nyaman, tentram, damai. Apakah itu pesta, apakah itu lagi makan-makan, apakah lagi olahraga. Salah satu, pikirkan hal yang menyenangkan. Pikirkan. Ya. Nah, ini sangat kencang sekali teman-teman. Bagaimana kalau dia menerima atau membayangkan hal-hal yang positif. Ya. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau dia merespon hal-hal yang negatif? Bagaimana? Kita buktikan sekarang. Nah, coba Anda pikirkan hal-hal yang negatif satu saja mengenai apakah pengalaman Anda, apakah Anda sedang kepleset apa, membuat hati yang luka, yang negatif. Coba pikirkan salah satu hal yang negatif. Kita lihat reaksinya. Ya. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa kalau dia memikirkan hal yang negatif, maka tubuh ini akan terasa sangat-sangat lemah. Sekarang saya mau mengunduh berita atau bacaan yang ada di Google, tapi adik ini dia belum mengetahui apa yang saya akan bagikan. Apakah dia bisa merespon, membaca, apakah berita itu negatif atau berita itu positif. Ya, saya tempelkan belakang. Coba Adik Rani rasakan getarannya, vibrasinya, apakah ini berita yang positif atau berita yang negatif. Ya, coba di feelingnya dibangkitkan. Ya, 1, 2, ya, ya.
Lihat teman, ini sangat kuat sekali nih. Dan ini dia juga belum tahu apakah ini berita baik atau berita yang buruk. Ya, cukup saya bagikan kepada Anda. Berita apa ini? Coba dibaca. Rhoma Irama antusias kolaborasi bareng Iwan Fals di konser pesta Perak 25 tahun Indosiar. Nah, ini karena berita gembira teman-teman. Jadi dia mendengar berita konser menyenangkan sehingga sangat kuat sekali, ya. Nah, baiklah, saya akan coba satu lagi, bagaimana tubuh dede ini bisa menangkap berita atau gambar. Ya, ini berupa gambar. Saya akan buktikan lagi cara dia menerima informasi atau bacaan. Ya. Sama sekali dia tidak tahu apa yang barusan saya unduh di Google. Ya, rasakan dengan feeling apakah ini berupa gambar atau bacaan, kalau negatif dan positif. Rasakan. Ya, mulai. Ya. Ini adalah gambar yang negatif. Baca. Nah, ini adalah suatu kecelakaan kereta di Bintaro. Ya. Nah. Teman-teman, kali ini saya bawa lagi seorang peraga, Angga Wijaya, untuk memperagakan bagaimana sensor memori otak kita ketika menerima informasi, tulisan atau bacaan yang disalurkan ke seluruh tubuh kita. Baiklah, kita coba lagi, ulangi seperti tadi. Saya minta Anda untuk memikirkan satu hal yang positif, satu hal yang menyenangkan, satu hal yang indah, apakah itu cinta, apa itu makan di restoran, atau pengalaman Anda yang sangat-sangat menyenangkan. Ya. Nah, lihat Anda, ini sangat kuat sekali karena dia sugestinya tinggi nih ya. Sangat kuat sekali kalau dia menerima berita-berita yang positif. Padahal ini baru dia memikirkan saja. Ya, cukup. Hari ini kita buktikan lagi bagaimana dia akan merespon berita yang negatif, berita yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, apakah itu bacaan, tulisan, informasi, atau dari media apapun. Ya, coba kita buktikan lagi. Pikirkan satu hal yang tidak menyenangkan atau negatif, atau pengalaman Anda sendiri yang sangat negatif. Ya, boleh. Ya, perhatikan, kalau dia berpikir tentang hal negatif, maka dia akan lemas, saudara-saudara, teman-teman. Ya, begitulah tubuh kita menerima respon. Ya, kalau responnya negatif, maka akan melemahkan jiwa kita, melemahkan tubuh kita. Nah, kali ini seperti yang saya lakukan tadi kepada peraga yang pertama, dia akan mencoba membaca informasi yang barusan saya unduh ini langsung dari Google. Apakah ini positif atau negatif? Dia juga tidak tahu karena ini sangat saya rahasiakan. Ya, coba dibaca. Enggak. Ya, konsentrasi, fokus. Apakah ini berita yang negatif berupa gambar, berita, atau yang positif? Kalau positif tentunya tangan kamu akan menjadi kuat. Kalau negatif tangan kamu akan menjadi lemah. Ya, fokus. Ya, baiklah. Nah, ini beritanya ini dia belum tahu, tapi tangannya kencang sekali. Ya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau berita-berita yang positif dia akan menjadi kuat. Ya, cukup. Dan Anda bisa lihat. Nah, coba bisa kamu baca apa yang habis kamu baca dari pikiran bawah sadar kamu. 10 aplikasi dan game penghasil pulsa terbaik di Android. Nah,
Nah, kita coba lagi. Saya akan mendownload satu berita lagi. Kira-kira berita ini yang dia juga tidak tahu apa beritanya. Ya, silakan. Silakan dibaca. Fokus berita ini negatif atau positif. Ya, cukup. Ya, lihat ini lemah sekali. Dia belum tahu dan coba dibaca. Dalam 24 jam terakhir, 1.509 orang meninggal di Amerika Serikat karena virus corona. Nah, bayangkan kalau kita suka membaca, mengirim atau mendengar, menginformasikan hal negatif, maka seluruh tubuh kita akan menjadi lemah. Ya, teman-teman, baiklah, terima kasih Angga ya, sudah membantu Bapak di sini. Teman-teman, mulai saat ini mari kita pastikan bahwa kita harus membaca, memberitakan, memposting, mengunggah, menge-share, menonton hal-hal yang positif saja. Karena dengan hal-hal yang positif, maka akan menjadi tubuh kita akan menjadi lebih kuat lagi. Stop berbicara dengan hal-hal yang negatif di media sosial, pada kelompok, pada percakapan, Telegram, WA, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Karena itu akan melemahkan jiwa kita. Teman, marilah mulai sekarang kita membicarakan, mendiskusikan, mengupload, mengunggah hal-hal yang baik-baik saja, hal-hal yang menyenangkan saja, agar orang-orang di sekitar kita juga turut senang, apalagi dalam kondisi pandemi corona seperti ini. Kita singkirkan hal-hal negatif, hal-hal yang menebar kebencian, dendam, hal-hal negatif, memposting hal-hal yang belum tentu hal itu benar adanya. Ya, kita stop dan kita perbaiki diri kita membagikan hal-hal yang positif kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar tubuh kita menjadi kuat, imun kita menjadi kuat, karena mental dan bawah sadar kita kuat. Terima kasih. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih ya.